Karena SDM-nya sudah siap, SDA sudah habis, digantikan dengan kota. Itu cara berpikirnya diambil dari tadi pasal 4 itu. Hasil alat yang dikelola tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya ketika kamu keruh, ambil, ya udah kamu ganti dengan sekolahkan anak kita dari uang itu. Kan mulia. Kalau semua kita berpikirnya sama sependapat, kita bisa goyang menyampaikan ini kepada pemerintah. Mungkin dokter daerah kita, dokter spesial anak dan lainnya itu sangat susah diambil dari Pulau Jawa, benar tidak? Iya, hal-hal pendidikan yang bergengsi yang orang tua kita tidak bisa menjangkau, kita fokus ke situ. Di situlah kalian punya nama, akan dikenal hasil alam habis. Tapi kami telah berjuang untuk mendapatkan beasiswa generasi. Karena ada, kalau dia tidak memberikan, kita lapor di Menteri SDM. Ini peraturan kamu diabaikan oleh perusahaan. Kan selesai. Mudah-mudahan harapan saya, bupati kita yang baru sekarang itu, karena dia pernah hidup di Pulau Jawa, mungkin dia tahu juga menderita berjuang, sehingga dia bisa tahu keluhan kita ini ditangkap oleh dia. Bisa saja begitu kan? Karena mereka perantau. Kita ini semua perantau, punya jiwa peduli. Tapi kalau kamu yang susah merantau, ya susah. Karena memikirkan hobi bukan di hobi, harus kamu di Pulau Jawa. Gitu. Selesai ya tadi ke dia ya. Habis itu tadi ketenaga kerja. Soal ganti kerugian. Ganti kerugian. Berbicara tentang ganti kerugian, sebenarnya undang-undang kita tersendiri itu sudah ada tentang ganti kerugian. Undang-undang nomor 12. Tapi hal-hal yang undang-undang yang nomor 12 itu mengatur tentang jika pelepasan tanah atau digunakan untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit, bandara, itu merujuk kepada undang-undang itu. Ya, pertanyaan tadi yang ditanyakan itu adalah pure bisnis swasta, kan? Tentu cara pandangnya berbeda. Anda kan datang bisnis, ya kan? Keruk kelapa saya, di atas kelapa saya, di atas tanah tersebut ada pohon kelapa. Itulah seringkali pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan. Sebelum melakukan operasi diberikan SK Bupati. Di dalam SK Bupati itu mengatur tentang biaya ganti rugi. Makanya kalau kalian mau menilai pemerintah kalian itu berpihak apa tidak kepada kalian, entah DPR atau bupati, kalian lihat saja regulasinya. Regulasinya berpihak apa tidak. Kalau kalian kritik, oh berarti dia bohong, regulasinya tidak berpihak kepada kita. Sangat sederhana. DPR produknya lihat perdanya berpihak nggak kepada kalian? Sederhana. Dari hasil produk SK Bupati itu pembebasan tanah itu, tanah saya kalau nggak salah itu 500 di dalam SK itu. Bintangun, Boncengke, Pala, Kelapa itu ada variatif ganti ruginya. Umurnya sekian, mungkin ada yang 300, ada yang 200, ada yang 150, itu diatur di dalam SK tersebut. Yang Anda pertanyakan itu, itulah saya pernah membela orang Kawasi
dengan ketidaksetujuan tentang ganti rugi itu. Pohonnya banyak, ganti ruginya tidak sesuai. Lalu perusahaan menyebutkan kami berdasarkan SK Bupatimu. Kami tidak boleh melanggar. Mereka bilang kami taat asas. Perusahaan mengatakan begitu. Kami taat asas. Ini loh peraturan Bupatimu. Kami ganti rugi segini. Ditebanglah pohon kelapa atau pohon apa. Dipidanalah dia. 162 tadi yang saya sebut itu. Semua blok yang kalian tanya di sini, semua terjawab sudah. Dia masuk penjara. Yang tadi kamu tanya itu. Pertanyaannya begini mereka. Sangat susah kita berdebat karena saya pernah di Halmahera Tengah, tambang juga Tekindo, perdebatannya sama saja, seluruh perusahaan sama saja. Saya beritahu kepada kalian, daerah tambang itu izinnya dari atas ke bawah, ya. Ketika dia senter ini diplotak masuk kepada area iup mereka. Lalu di dalam iup mereka itu masuk kepada kebun kamu. Di dalam ada hasil tani kamu yang selama ini orang tua kamu menghidupkan, menyekolahkan dan lainnya adalah pohon kelapa di atas area itu. Sekarang diperhadapkan di seluruh Maluku Utara kebanyakan belum punya sertifikat. Kalian nanti orang hukum kan, belajar hukum itu. Perusahaan langsung gusur. Ketika kamu diperhadapkan masuk ke dalam ranah hukum murni, legalitas masyarakat kita tidak. Akhirnya apa? Masyarakat kita di posisi yang lemah. Itulah seringkali dia dapat. Lalu waktu itu saya putar otak. Bagaimana caranya untuk melegitimasi tanah yang tidak ada sertifikat itu? Waktu di Halmahera Tengah saya berbicara begini. Kalau di Halmahera Tengah itu beda. Itu di hutan belantara juga ada pohon sagu, ada pohon pala. Dasar argumentasi saya itu yang saya tahu. Jika zaman dulu tidak ada nenek moyang kami yang hidup di sana, tentu tidak ada namanya pohon ini dan pohon ini. Kalau zaman dulu tidak ada orang tua kami hidup di hutan, tentu tidak ada namanya hutan gunung mana. Itulah saya mendalilkan sebagai legalitas sertifikat daripada masyarakat. Kembali lagi kita kepada perusahaan. Anda kalau di Pulau Jawa datang ke Maluku Utara tidak boleh menyamakan pendekatannya. Tapi mereka bawa orang hukum. Orang hukum tidak mau melakukan pendekatan secara sosiologi budaya. Dalam kebebasan itu, mereka mau menyelesaikan secara aturan. Kalau berdata, ini data kamu, mana data kamu? Kan bicara data. Surat nggak ada. Pihak lemah. Perang dengan pihak perusahaan. Penting kamu tinggal pelabuhan, kau. Disitulah kelemahan kita. Itu yang menarik pertanyaan kamu. Itu saya alami juga, makanya saya bisa jawab dengan secara sistematis karena saya pernah mengalami dan menjalani. Kalau di pulau kamu, di kampung kamu di sana ada bilang lo ini, kamu bisa memulai. Itulah sertifikat kamu. Bagaimana dasarnya? Ya kalau dulu hutan belantara tidak ada nenek moyang saya hidup di situ. Apa nama-namanya lo nyanyi dari siapa yang kasih nama? Karena
manusia yang kasih nama. Yang artinya dulu di sana ada kehidupan. Itu bicara tentang legalitas di hukum adat dan ini diakui oleh hukum internasional. Seperti itu. Jadi saya waktu di Medan membelanya begitu, cuma waktu di Kelasi, khususnya di pulau kita, karena saya kurang turun, klien saya itu sampai masuk penjara. Itu berbicara tentang ini. Yang tadi kamu katakan, bagaimana kalau mereka begini kita tolak? Dia tolak dengan cara dia, terus dia tumbangkan pohon supaya perusahaan tidak bisa lewat di area dia. Apa pasalnya? 162 diterapkan pidana. Padahal pasal 162 tidak berdiri sendiri. Ada turunannya di bawah. Apabila pihak perusahaan sudah menyelesaikan hak-hak masyarakat. Yang artinya pasal 62 dapat dipidana, tapi kalau di bawah pasal yang di bawahnya tidak belum diselesaikan hak-hak masyarakat, tidak dapat dipidana. Ya sekarang pertanyaan klien saya itu, hak-hak yang di bawah itu, pohon yang itu belum diganti tapi bisa dipidana. Itulah namanya pelanggaran hak HAM yang ada di lokasi pertambangan. Itu seperti itu. Yang tadi poin yang saya suruh share sendiri itu poin-poin pelanggaran HAM ada di situ. Itu. Jadi kalian ya, harus kita bersatu. Hikmah hasil bersatu, satu padu, ide dan gagasan apa kita lahirkan, kita berjuang. Dengan sekarang kita sudah dicap daerah termiskin 12%. Menjawab itu kita harus berjuang. Tuh. Terus pertanyaan siapa? Ketenagakerjaan dilindungi. Iya. Baik. Tenaga kerja itu dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003. Ya. Itu nanti berkorelasi dengan pertanyaan Ketua Hikmah. Seluruh hak tenaga kerja itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tentang keselamatan, upah dan lainnya sudah ada di dalam tenaga kerja. Lalu karena kami sering menangani perusahaan, sering membuat PKB peraturan perusahaan, maka di dalam peraturan perusahaan itu juga diterapkan pasal-pasal terkait dengan keselamatan tenaga kerja. Dan setiap perusahaan itu punya peraturan perusahaan. Cuma jadi persoalan ketika kami melamar, mungkin peraturan perusahaan itu tidak diberikan hanya berdasarkan pegangan mereka saja. Sehingga seringkali hak-hak yang sekarang kalian tanya itu tentang keselamatan dan lainnya itu terabaikan ketika orang tidak ada yang membela mereka. Sejatinya hal seperti itu karena undang-undang mengatur secara jelas, tidak usah lagi harus ada orang yang mempresur, tapi perusahaan punya kesadaran sendiri. Hak karyawan itu dilindungi pasal ini sudah dilindungi. Itu seperti itu. Pertanyaan itu dengan ini saya pikir saling berkaitan tentang keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi dengan cara yang lain, saya akan bisa menempatkan lagi. Pertanyaan siapa? Karena masih ada pertanyaan Sambahan. tambahan. Ya. Ini betul tadi pertanyaan masuk ini ya. Kayaknya sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sesuai dari Bapak Kasih Masyarakat. Di sini tentang data yang tadi Bapak jelaskan itu, data-data yang ada di perusahaan itu apakah dari untuk Lades atau pemerintah
desa itu dia punya data signifikan bahwa bisa kalau ketika kita bapak tadi ajukan untuk contoh tenaga kerja sekian yang diterima di perusahaan itu contohnya 500 ya kan, pas untuk penerimaan di perusahaan itu hanya 500. Nah, data ketika kita melakukan sebuah penolakan atau sebuah ajukan untuk memasukkan data itu tersebut atau tenaga kerja, tapi perusahaan punya data yang signifikan, jadi kalau kita terima 500 tenaga kerja, nah sedangkan data kita nggak ada, nggak sesuai gitu, apakah kita dari pihak kepala desa itu dia nggak ada data tersebut Pak? Yang kedua nih, ada lagi Pak, untuk keterbukaan, tadi kalau udah bicara tentang keterbukaan, di sini apakah perusahaan yang ada di lingkaran OPI, apakah mereka sudah terbuka dari masyarakat atau hanya terbuka untuk pemerintah? Karena kenapa kita lihat di sini pemerintah mempunyai peran penting ya kan untuk mengendalikan segala sesuatu di masyarakat yang ada di Pulau Obi. Nah, termasuk kemiskinan. Kemiskinan yang ada di untuk Pulau Obi itu yang dikendalikan itu pemerintah kita, Pak. Ya baik, terima kasih. Ya, oke, ada lagi sebelum ditanggapi oleh materi kita. Oke, pemimpin Ketua Bidang Kajian dan Riset. Terima kasih atas kesempatan diberikan saya berbicara. Tadi Bapak berbicara mengenai pendidikan ya, pendidikan. Jadi perusahaan beroperasi di kurang lebih selama 30 tahun. Terus kalau mereka membiayai kita masalah pendidikan, SDM-nya meningkat. Pertanyaan saya gini, kita hidup di Pulau Obi itu, kita punya generasi muda masih panjang, anak cucu. Ketika selama 30 tahun perusahaan keluar dari Kepulauan Obi itu, terus anak cucu kita itu mau tinggal di mana? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi apa mau berdasarkan ke materi? Ya, mungkin langsung saja Pak untuk menjawab 3 pertanyaan. Oke, tadi pertanyaan dari adik kita Datanya. Terkait data. sebenarnya kalau memang kita mau ingin tahu sudah berapa persen tenaga lokal itu diterima di perusahaan itu membuat data perbanding dari kepala desa bisa. Perusahaan dia kasih 5, kita bilang ya masih bekerja 2 kok di atas. Itu kan data perbanding. Yang jadi persoalan saat ini yang kita mahasiswa di grup dan lainnya, tenaga kerja lokal di Macinatan, tenaga kerja dialatrikan, kita dialatrikan di negeri sendiri. Itu kan bahasa selalu yang populis di media sosial dan WA kita kan. Kepala desa semestinya setiap rekomendasi yang dia keluarkan, setiap desa yang ada di Pulau Obi, kita berapa? 32 desa ya? Nah, 32 desa itu kan dia bisa tahu masyarakatnya berapa yang bekerja. Lalu di situ kan kita bisa hitung data perbanding akumulasinya kan gitu. Jadi persoalannya mereka tidak berbicara ke situ, desa-desa kita, karena mereka anggap itu tidak penting. Padahal bagi kita akademisi dan pemerhati anggap penting untuk menghitung berapa tenaga lokal kita yang diterima, apakah 80% atau 70%, itu kan yang kita bahas sesuai dengan amanat undang-undangnya. Sekarang kita nggak memiliki data, yang data ada ya punya perusahaan. Adik-adik berteriak di Ternate berteriak tuh, tidak ada yang tidak ada. Mereka tidak semua kurang memiliki data. Pemerintah kita, camat dan kepala desa
tidak membangun komunikasi dengan baik, apakah perusahaan tidak membuka pintu untuk berkomunikasi? Tapi kalau seperti bos-bos yang ada di NHR, program berkomunikasi baik dengan lingkungan tanpa camat dan desa, sehingga dia bisa melahirkan terobosan-terobosan. Karena dia di mana dia tahu daerah itu masyarakatnya miskin, dari camat dan desanya, sehingga dia melahirkan bedah rumah, 1000 rumah dengan tampang sendiri sekitar 50-60 miliar. Karena dia ada nilai komunikasi yang baik dengan punya kita tidak di Pulau Robi. Mereka itu dana desa cair dihasil. Itu aja kalau mereka. Kalau seperti yang kalian kita diskusi ini tidak. Kalau mereka memang 32 desa itu bersatu, kita di sini tinggal dorong sedikit doang. Bisa sudah asap kok. Iya kan? Tidak jadi masalah. Pemerintah, hasil dan desa kecamatan tidak ada keberpihakan kepada kalian masyarakat. Itu persoalannya. Kalau ada keberpihakan, kita kuat. Dan apa yang tadi kita cantumkan tentang CSR itu kita berhasil. Karena kita dorong dari blueprint yang sudah dibuat oleh Kementerian SDM itu. Itu persoalannya. Jadi ya sampai sekarang kita tidak memiliki data. Apakah kita bisa tanda? Sebenarnya ketika desa, kepala desa yang paling fokus itu sebenarnya bisa tanya kepada dinas tenaga kerja. Karena setiap orang melamar kerja dari kiriman maupun lokal harus melakukan laporan tenaga kerja yang didaftarkan ke dinas tenaga kerja. Tujuannya ketika nanti di PHK dan lainnya hak mereka dilindungi oleh mereka juga nggak kasih. Nah, coba dari sini kita memulai. Kita bisa menyurat ke dinas tenaga kerja menanyakan kira-kira tenaga kerja lokal kita berapa yang terserap. Bisa. Dan kalian juga harus dorong dinas tenaga kerja nanti dengan pemerintahan yang baru harus mengadakan wadah pelatihan kalau mau mengimbangi tenaga kerja prima. Kira-kira begitu. Tadi ada pertanyaan. Kemudian kedua tentang pemerintah dalam mengendalikan kemiskinan ya masyarakat itu. Sebenarnya kan begini. Kembali lagi saya bilang pemerintah kita itu ada berpihak apa tidak. Sekarang ada perusahaan di daerah kita. Kita ini belum tahu. Penyedia mungkin saja penyediaan tenaga kerja di PT Harita mungkin 1000, tapi yang melamar 2000. Itu kita asumsi itu ya positif. Nah, akhirnya yang lain tidak tercover. Nah, mungkin saja seperti itu. Tapi kalau untuk menciptakan lapangan kerja, mendobrak keluar dari kemiskinan, tentu pemerintah kita tidak hanya berharap kepada investor yang ada itu, datangkan lagi investor yang lain, kan seperti itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tergantung kreativitas pemerintah kita. Mudah-mudahan pemerintah sekarang ini ketika dilantik ya ada terobosan-terobosan baru. Harapan saya sih seperti itu. Secara diam-diam kami pernah berdiskusi tentang hal CSR ini. Mudah-mudahan lewat perjuangan kalian juga, kalian belum selesai, kita bisa mewujudkan itu beasiswa dan lain supaya kalian bisa bernapas. Sekarang kan beasiswa apa? CSR-nya tidak jelas. Tidak jelas ya. Tentu ada yang lain CSR-nya, saya ceritakan kepada kalian.
kurang lebih 2019-2018 itu dia kebanggaan siasat dia itu adalah bangunan gereja dan masjid. Nah itu bakal kita pernah baca. Nah itu yang dibangun sekarang ini bangunan gereja dan masjid. Lalu sebenarnya sumbangan penerangan kalau nggak salah dia bagian siasat bola. Kita setor dulu saya berapa dulu. Kalau bagian puasa begini. Terbaik banyak kita mati. Amor, kita terus diskusi begini. Bangun aku. Udah tadi kenapa? Ini berapa saya? Di kampung nggak dapat ini loh. Ini kan ilmu lapangan. Rokok dulu lah. Kalian yang anak merokok saya. Tadi makanya kita udah bilang. Gitu. Dia bapaknya bisa merokok dulu atau gimana? Cara apa? Kopi sedingin. Malah langsung lanjut ini, Bang. Tapi kalian nanti fokus ya. Orang kembangkan ini menyurat ya. Baik. Jangan kalian tidak fokus menyurat. Kalau kalian bilang itu menyurat, evaluasi siasat, evaluasi penerimaan tenaga kerja. Dinas tenaga kerja kita minta data berapa tenaga lokal yang sudah diterima. Nah, nanti kalian masukin undang-undang keterbukaan informasi, bawa dikunci dengan itu. Ya. Yang berapa? Sosialisasi buat masyarakat yang sangat penting surat tanah itu. Kalau mereka kan katanya biasa aja kan, ini nggak penting apa. Sebenarnya kalau gitu, tadi seperti pertanyaan adik kita itu. Kalau kalian sudah baik dengan perusahaan bisa mengakomodasi kita. Kan kita bisa turun ke daerah-daerah tentang penyuluhan hukum. Mengatasnamakan apa? Bendera mahasiswa. Itulah salah satu misi kalian kan, untuk menyampaikan kepada masyarakat penyuluhan masyarakat sadar hukum tentang sertifikat tanah, tentang kesehatan, tentang pencurian. Pokoknya yang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang sering terjadi kita sosialisasi. Undang-undang perlindungan anak dan lainnya. Jadi kalau tentang sertifikat tanah Pak, kayak contohnya isu-isu di kawasan ini, sekarang kamu kawasan itu kan dipindahin gimana itu kebijakan? Jadi begini, di Kawasi itu seharusnya dahulu ketika diberikan IU itu sudah ada pembahasan di dalam berita acara AMDA. Setiap izin prinsip yang dekat dengan pemukiman itu harus dipindahkan. Itu kata peraturan Menteri Lingkungan. Jarak dari operasi tambang dengan pemukiman itu kurang lebih 500 sampai 700 meter. Gitu. Yang saya tahu dulu, apakah benar mereka minta dipindahkan tapi mereka tidak mau pindah? Itu persoalannya. Atau perusahaan diam aja takut biaya keluar. Sekarang ketika dia tidak pindah dari 2011 terus dia beroperasi terus, masyarakat sudah rugi, sudah korban, sudah menghirup udara debu kayu merah sampai dengan titik. Oleh karenanya, kalau kampung itu dipindahkan, seharusnya tidak ujuk-ujuk pindah. Kita harus membanding-bandingkan antara pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi. Itu dulu harus dikaji, itu baru dipindahkan. Karena itu desa tua di Pulau Obi. Kan itu. Kalau tidak melakukan pendekatan itu, lalu bupati mengeluarkan SK pemindahan itu. Kalau kalian tahu.
Ya udah ceritakan. Yang dapat proyek itu adalah dulu calon wakil bupati yang meninggal itu, Lutfi. Dia yang dapat proyek itu, membangun rumah. Sekarang rumah sudah dibangun. Apa di Kelempat atau berapa ini? Kelempat kan? Iya. Itu. Mau tahap ini Pak, mau selesai udah mau rampung. Iya. Dia terang banget di bangun sebelah. Oh, udah bangun nih. Jangan tanya. Kita lagi berpikir mau dari makarongan. Pak, untuk desa yang di Obi itu kira-kira berapa keseluruhan? 22. Katanya masih 32 desa. 32. Tapi yang saya lihat di Google itu cuma 9 desa yang terdaftar. Oh, Obi Besar itu 5 desa. Atau Dari Lengki sampai Kampung Bangsa cuma ke desa. dari 8 kecamatan. Dari Armangga dulu. Armangga. Kecamatan sedikit. Kalau dari selatan itu berapa? Tadi dulu dari Armangga dulu. Armangga, Anggai, Sepe. Sandiki, Oh iya. Lewi, Cibotamu, Cikotamu, Laibui, Kampung Buton. Kampung Buton, Kakek Gula. Aki Gula, Kampung Baru. Kampung Baru, Tabuji. Tabuji, Tabuji. itu 9. Baru Kawasi, Kawasi 10. Nalala. Soligi, Jangan lupa Soligi sudah. Soligi, Obilatu, Ini ikut cara Kawasi berarti Soligi, apa lagi? Galala Bate. Galala. Iya, bukan dulu itu mesti dia bukan lagi. Dari ini dulu, dari Kasputar Sini masih bicara itu nih. Kawasi, Sini, Obilatu. coba. Dari belakang dulu, dari belakang. Belakang itu banyak, di belakang itu. Itu kan Dan dari selatan begini yang pertama. pertama. Ini yang pertama ya. Nah. Desa Bobo. Nah, Dulu. Nah. Tuh. Papaya. Kalau mulai dari Woi, paling Woi sudah kan. Desa Woi. Bobo. Dulu. Tapaya. Waya Loa, Iya. Oci. Tapaya dulu. Waya Loa. Oci, baru luar. Berang. Oci, luar. Yang berarti apa? Oh, Iya, iya. belakang. Biar urutan beda antara Oke. mereka. Nah, Desa Woi. Bobo. Dulu. Tapaya. Papaya. Oci. Oci. Waya Loa. Soligi. Mano dulu, Mano. Mano dulu. Soligi ini kan Kawasi. Kawasi. Bagaimana kau sudah Kawasi? Belum Eh, Kawasi. Sebentar saja. Oke. Ulang lagi, diulangi lagi. Waya Loa langsung loncat Mano. Diulangi lagi, oke. Batara Pendeta. Desa Woi, Woi. Desa Bobo. Oh. Itu Dulu. baik. Terus Tapaya. Tapaya. Oci. Oci. Loa. Warga Mumu. Mano Leo. Mano dulu. Leo. Terus apa lagi? Soligi, Soligi. Kawasi. Kawasi. Apa lagi? Obilatu, Kubilatu. Obilatu, Apa lagi Kubilatu? Masuk lagi. Obilatu, Tabuji. Tabuji. Yohanes Pekampung. Terus apa lagi? Lewi. Lewi, Kampung Buton, Kampung Buton. Kampung Baru. Kampung Baru. Kakek Gula. Tamu, Aki Gula, Jipotamo, Anggai, Air Sambiki, Mangga, Sambiki. Sambiki, Sum, Berapa? bukan banyak. Satu. Ini dia bermaksud apa ini? Kayaknya kan tadi pertama masih banyak dari. Bisa hitung. Dua tiga kak, 23. Sudah,
Perkiraan sampai 30. Sampai lah. SMP. Di lebunya apa semua Langsung SMP. Coba kita hitung sekarang. Guys, Cukup. kali, namanya kali. Tambah lagi dari 50. Sekali tambah. Ini kasih kali 2 lagi jadi 64. Coba yang kecamatan aja deh. Lenteng Agung Jagakarsa. Kecamatan saja. Berapa di kecamatan? 5. 5. Iya. Belum sampai. Belum. Kemudian Sumbawa Timur, Selatan Maloan. Terus Lengui. Ada polo. Ada Polo. Ampa. Apa? Borampa itu. Di tengah. Berapa? 5. Berapa? Borampa. Tapi di gua Ada